Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Kamis 4 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal satu kenyataan iman bahwa saya dan Anda diutus oleh Tuhan sendiri. Perutusan kita datangnya dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan, kita baca, kita berjumpa dengan cerita Yesus yang mengutus ke-12 murid berdua-dua. Dia beri kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, serta di pihak lain Yesus meminta para murid yang diutusnya berdua-dua ini untuk selalu mempercayakan diri mereka dan perutusan mereka pada Tuhan sendiri. Mereka diminta hanya membawa tongkat, tidak membawa apa-apa. Mereka diminta untuk menjadi gembala. Mereka diminta untuk mempercayakan seluruh karya perutusan mereka pada Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menyertai mereka dalam karya perutusan mereka itu. Saudara dan saudariku seiman, saya dan Anda yang adalah pengikut-pengikut Yesus, kita juga diutus oleh Tuhan sendiri. Kita diutus bersama-sama sebagai gereja, sebagai persekutuan umat beriman, di mana dalam persekutuan umat beriman ini masing-masing diberikan Tuhan talenta, masing-masing diberikan Tuhan karunia khusus, agar karunia khusus itu dipergunakan untuk karya perutusan yang bersama-sama ini, agar karya perutusan yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh membuahkan hasil, karena masing-masing dari kita memberikan yang terbaik yang kita terima dari Tuhan itu. Di samping itu, saudara dan saudariku seiman, kita juga harus sadar bahwa kita diberi kuasa oleh Kristus sendiri yang mengutus kita. Kuasa sebagai anak-anak Allah, kuasa sebagai anak-anak terang, agar kita terus memberikan terang buat dunia di sekitar kehidupan kita. Kita juga harus sadar bahwa Tuhan minta kita untuk selalu mempercayakan karya perutusan ini pada Dia. Kita harus ingat selalu, misi ini adalah missio Dei, misinya Tuhan, bukan misinya kita. Kita diundangnya, kita diutusnya, kita diundang turut terlibat dalam karya misinya ini. Tapi sekali lagi, ini adalah karya misi Tuhan. Kita diminta untuk terlibat aktif di dalamnya. Tetapi Tuhan minta kita selalu mempercayakan karya perutusan ini pada Dia sendiri. Kita diminta, seperti saya jelaskan tadi, memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Karunia khusus, talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita kembangkan, kita gunakan untuk karya misi Tuhan. Kalau kita sudah berikan yang terbaik, biarkanlah Tuhan yang akan menyempurnakannya. Tuhan akan menggenapkan segala kekurangan yang terjadi dalam karya perutusan kita. Kita berikan yang terbaik, yang sisanya Tuhan akan menyelesaikannya. Dengan itu kita menunjukkan bagaimana kita percaya pada penyelenggaraan ilahi. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk setia. Setia pada karya perutusan kita masing-masing. Setia pada karya perutusan di mana kita sebagai umat beriman, persekutuan umat beriman, berjalan bersama-sama. Karena apa? Karena karya perutusan ini milik Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan kita. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus untuk hal ini, dan semoga dengan kekuatan Tuhan kita terus menyadari bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan
dan bukan utusan-utusan diri kita sendiri. Kita utusan Tuhan, Tuhan yang utus. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat panggilan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk karya perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu percaya pada penyelenggaraanmu, agar karya perutusan ini membuahkan hasil dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih karya perutusan kita masing-masing dalam bingkai persekutuan umat beriman gereja, selalu diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.